Pemirsa, berbagai platform media sosial disajikan untuk menampung ide-ide kreatif dari warga. Namun ternyata tidak semua warga menggunakannya dengan bijak. Berbagai konten nyeleneh yang diunggah justru menjadikan konten kreator berurusan dengan hukum. Video ini menjadi perbincangan warga di media sosial. Karena video ini, pengunggah sekaligus orang dalam video bernama Ria Ernawati akhirnya dipolisikan. Perempuan berusia 19 tahun ini dijemput di kediamannya di Desa Kopang, Remige, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saya atas nama Ria Ernawati memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kesalahan yang saya buat. Berawal dari keisengan, video yang dinilai tidak wajar ini mendapat kecaman dari netizen. Video berdurasi 15 detik ini sudah dilihat lebih dari 3.000 kali dan dikomentari oleh ribuan akun media sosial. Untuk melakukannya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Selain itu, video ini juga dinilai menghebohkan warga. Video ini dianggap tidak mendidik karena mengunggah konten nyeleneh yang menyinggung keagamaan. Video berdurasi 29 detik ini juga ramai diperbincangkan. Seorang remaja memelesetkan lagu bernuansa tokoh agama, sementara dua remaja lainnya berjoget di belakangnya. Ketiganya pun sudah diperiksa di Polres Gorontalo. Ya, sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian netizen tanpa mengandung kontroversi. Di antaranya mengunggah video inspiratif seperti yang dilakukan salah satu pemuda di Surabaya, Jawa Timur yang membagi-bagikan sembako dan uang jutaan rupiah kepada masyarakat terdampak COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa yang menjadi latar belakang banyak anak muda yang membuat prank? Apakah untuk meningkatkan followersnya? Kita langsung tanyakan kepada pengamat media sosial, ada Bang Enda Nasution. Selamat siang Bang Enda, apakah memang konten prank dan juga konten-konten nyeleneh ini lebih disukai netizen dibandingkan konten inspiratif, Bang? Rasanya sih enggak ya, maksudnya ada sekian banyak konten di YouTube gitu, ada yang dari edukasi, ada yang hiburan. Konten prank ini cuma salah satunya aja sih sebenarnya, nggak begitu populer juga sih menurut saya. Tapi mengapa ketika konten-konten nyeleneh ini muncul di media sosial, itu yang malah lebih banyak menarik peminat netizen, Bang, seperti berkomentar meskipun itu sekaligus mengejek juga? Tentu ada penggemarnya sendiri ya, mungkin ada orang yang merasa senang dikerjain atau lihat orang dikerjain gitu kan. Mungkin ada unsur lucunya juga, ada unsur surprising-nya juga gitu. Tapi kalau kita lihat dari seluruh jumlah konten yang ada, tentunya tidak didominasi oleh konten prank ini gitu. Bahwa memang ada yang mengkhususkan diri untuk konten prank ya salah satunya teman-teman YouTuber kemarin yang akhirnya jadi bermasalah gitu. Nah, tapi sebenarnya seperti apa sifat-sifat dari warga kita yang berada di media sosial sehingga mungkin tetap ada yang memilih konten nyeleneh itu? Ya, tergantung balik lagi ya. Artinya memang ada beberapa konten prank yang bukan hanya di YouTube ya. Karena kan dari dulu juga sudah ada di program televisi juga ada yang isinya ngerjain orang. Program radio juga ada yang isinya ngerjain orang. Ya bagian dari sebuah program yang mungkin sebagian orang menganggap ini sebagai sebuah hiburan, tapi sebagian lagi mungkin merasa kadang-kadang kelewatan gitu. Jadi tidak khusus untuk YouTuber juga gitu. Untuk sebagian orang, untuk para YouTuber, untuk audiens ada juga yang merasa bahwa ini lucu, ini saya suka gitu. Tapi karena mungkin ada juga memang prank yang bisa dibuat supaya lucu dan edukatif ya, bahkan bisa juga berupa sebuah kritik sosial gitu. Tapi ya itu tadi yang jadi masalah kan ketika dia melewati norma dan apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang gitu. Nah, tapi motivasi dari konten kreator membuat konten nyeleneh ini sebenarnya apa sih, Mas? Nah, kalau dari sisi motivasi, saya sempat bilang bahwa sebenarnya dari kesempatan untuk kita membuat berbagai macam konten prank ini menurut saya cukup
sebuah jenis genre konten yang agak malas ya, karena mungkin membuatnya juga nggak usah terlalu banyak effort, tidak ada skrip yang harus dibuat misalnya, cuman sekedar keinginan untuk berbuat iseng aja gitu dan divideokan. Jadi tapi masih generate lumayan banyak views, jadi motivasinya memang akhirnya mendapat popularitas dan akhirnya mendapat keuntungan finansial juga. Nah, popularitas dan keuntungan keuntungan finansial ini yang dimaksud ini adalah apakah bisa didapat dalam waktu singkat atau membutuhkan waktu berapa lama? Dari sisi platform YouTube-nya sendiri kan memang ada ini ya, setiap kali kita rule of thumb-nya itu sekitar setiap 1.000 views kita mendapat $1. Walaupun tidak selalu seperti itu ya, tapi kurang lebih itu. Jadi bayangin aja kalau video kita ditonton oleh 500.000 orang, berarti kita bisa dapat $500. Jadi itulah yang disebut dengan insentif finansial. Gitu. Jadi orang dan para pembuat video di YouTube berlomba-lomba untuk membuat konten sepopuler mungkin agar kemudian bisa mendapatkan uang itu. Gitu. Baik, terima kasih Bang Enda Nasution, pengamat media sosial. Semoga hal ini tidak terjadi lagi di Indonesia dan para konten kreator bisa lebih mengupload konten-konten yang lebih inspiratif. Terima kasih Bang.